Hey yo yo yo, sobat pecinta film, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita Film 21 Spoiler di episode kali ini. Oh ya, sebelumnya kami ingin perkenalkan channel ini pada kalian sobat pecinta film. Bahwasanya pada channel ini kami akan rajin upload tentang spoiler film-film yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Buat kalian semua pecinta film, jangan lupa pantengin terus channel ini ya, karena akan upload 2 kali dalam seminggunya, yaitu pada hari Rabu jam 3 sore dan malam Minggu jam 7 malam. Lek notot tapi, lek gak notot, yo wes. Pada episode kali ini kita akan membahas film yang berjudul Female Hostel. Film yang bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 2017 kemarin. Film ini menceritakan tentang sebuah hostel yang dipenuhi dengan para wanita cantik dan dijaga oleh 2 orang pemuda yang hasratnya tidak bisa dibendung. Sangean. Oke, sebelum lanjut ke dalam film, jangan lupa hindari minyak dan sabun dari jangkauan Anda. Dan yang terpenting, subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian yang lain tentunya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang open BO. Maaf, naskahnya salah. Maksudnya sedang kebingungan mencari hostel atau kita sebut kos-kosan. Gadis cantik ini bernama Nozomi. Di tempat lain juga terlihat seorang gadis yang baru saja keluar dari bandara. Dia bernama Kim Ji-young. Kok aneh yo? Oh, Kim Ji-young. Mereka berdua tampaknya sedang mencari alamat sebuah kosan yang sudah mereka pesan. Akhirnya, setelah berjalan sekian lama, Nozomi sampai di alamat yang dituju. Di sana, Nozomi bertemu dengan pemilik kos yang bernama Hang Ji-ho atau sebut saja Haho, biar mudah ya. Dan juga mamang kos yang bernama Kim Hyung-so. Alah, soro nerek. ngono lah. Singkat cerita, di sana, Haho selaku pemilik badan usaha ini yang berbadan hukum resmi menjelaskan beberapa aturan yang berlaku di kosannya. Salah satunya yaitu bersedia tinggal bersama pemilik dan mamang kos dalam satu rumah. Karena kecantikan Nozomi, Haho yang sedang menjelaskan peraturan malah membayangkan Nozomi yang sedang merogoh kantong ajaibnya. Gambare kok ngeblur ya? Sopo sing ngedit iki woi? Nozomi pun bersedia dengan aturan tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya baru pertama kali menginjakkan kaki di Korea. Bahkan, ibunya pun berharap Nozomi dapat menemukan kekasih hatinya di sana. Setelah itu, Nozomi beranjak menuju ke kamarnya. Tak lama kemudian, datanglah gadis cantik imut, ginu-ginu, rajin menabung, dan tidak sombong yang tak lain adalah Kim Ji-young. Sontak, Haho dan Soo melongo melihat kedatangannya. Sekarang gantian nih, Soo yang halu akibat gelombang yang dipancarkan Kim Ji-young. Lah iyo, saiki malah lemari sing ketok. Halah. Kim Ji-young merasa aneh dengan tingkah mereka berdua. Benar saja, peliharaan Soo sedang memberontak di dalam kandangnya. Sontak, Haho yang melihat kejadian itu menyadarkan Soo dari halunya. Mereka pun merasa malu dan mempersilahkan Kim Ji-young melanjutkan aktivitasnya. Malam pun tiba. Di dapur, Haho menanyakan kepada Soo tentang kejadian tadi siang. Dan Soo pun menjelaskan kalau dia melihat G-string Kim Ji-young hingga membuat otongnya terbangun. Haho langsung memberikan kultum agar bersikap lebih profesional terhadap penghuni kosnya. Karena bisnis yang berbadan hukum resmi ini sangat penting baginya. Kemudian, Soo pergi untuk mengontrol kamar. Ia masuk ke dalam kamar Kim Ji-young. Di sana, Soo menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Lagi-lagi otong Soo memberontak karena melihat belahan dada Kim Ji-young. Naasnya, Kim Ji-young sadar akan hal itu dan dia malah menggoda dengan melepaskan bajunya sambil memainkan otong Soo. Enak anjine yo tadi mamang kos. Info kos bebas lur.
Teringat kultum yang diberikan oleh Haho, So pun langsung bergegas keluar dari kamar itu. Tiba-tiba, So diseret masuk ke dalam kamar Nozomi. So pun bertanya, apa yang sedang terjadi? Ternyata, dia disuruh untuk memperbaiki lampu kamar Nozomi yang mati. Lagi dan lagi, So berhalu melihat Nozomi yang sedang memegangi kursinya. Tiba-tiba, So terjatuh dan tak sengaja tangannya memegang gunung kembar Nozomi. So pun bangun dan langsung keluar dari kamar Nozomi menuju toilet untuk menenangkan dirinya. Tak sengaja, So di sana menemukan segitiga bermuda berwarna hitam. So mencoba mencium bau benda tersebut hingga timbul hasrat jiwa coli kihawannya. Sambil berimajinasi, usaha tangan kanan pun terjadi. Seruput seler! Saat sedang berusaha menuju puncak, hehehe. Lanjut, datanglah Haho memergokinya dan usaha gemilangnya pun tumbang seketika. Nyanyu, gak si tomet tunyu. Haho menyuruhnya keluar dari toilet dan memperingatkan So agar tidak mengulanginya lagi. Saat keluar dari toilet, ternyata sudah ada Nozomi dan Kim Ji-young yang sudah lama mengantri untuk menggunakan toilet tersebut. Hari pun berganti. Di sana terlihat seorang gadis tidak lumayan cantik sedang duduk dengan menelpon seseorang. Namun tidak ada jawaban. Ternyata gadis itu adalah adik dari Haho yang bernama Han Jie. Ia baru saja meninggalkan Amerika dan memutuskan untuk tinggal bersama Haho di Korea. Haho mencoba menolak, namun Han Jie terus memaksa hingga Haho tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa, Haho mengizinkan Han Jie untuk tinggal bersamanya. Di malam hari, Haho mengadakan pesta kecil-kecilan agar mereka semua lebih akrab satu sama lain. Setelah pesta selesai, So mengantar Han Jie ke kamarnya. Namun, dia memaksa So untuk tidur bersamanya. So pun kesal dan menelpon Haho bahwa adiknya bertingkah seenaknya. Haho pun memberikan pengertian agar So lebih bersabar. So pun masuk ke dalam. Di sana, So bertemu Nozomi yang sedang mengambil minum di dapur. Melihat langkah kaki So yang aneh, Nozomi mencoba mengobati luka di kaki So. Alih-alih mengobati luka, Nozomi malah menggoda saat melihat otong So yang sedang memberontak karenanya. Nozomi pun mencoba memberikan kehangatan dengan sentuhan manjanya. So yang tak dapat menahan pemberontakan dari si otong, akhirnya film pun tamat. Loh, nggak situ lah. Situ tak kayak gini. Lanjut ya wes ya. Lanjut wes. Keesokan harinya, Haho mengadakan lagi acara bakar-bakaran kosan. Rugi dong, bakar-bakaran maksudnya. Mereka tampaknya menikmati hidangan itu. Terlihat Kim Ji-young sedang curi-curi pandang kepada Haho. Dan Kim Ji-young membisikkan sesuatu kepada Haho. Mungkin Kim Ji-young membisikkan kewajiban yang harus segera ditunaikan ya. Benar saja, ternyata mereka berdua bergegas pergi dan menunaikan kewajibannya yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Saat So keluar dari kamar, dia mendengar irama merdu Ichikiwir dari balik dinding kamar Haho. So pun mengintip pergesekan itu. Di sana, Han Jie datang dan ikut mengintip juga hingga mengakitkan si So. So pun memarahi Han Jie. Saat sedang dimarahi, Han Jie malah mengajak untuk melakukannya dan meminta So untuk mengajari. Mendengar hal itu, So menyuruh Han Jie untuk segera pergi. Scene berganti dengan memperlihatkan So yang sedang bermain laptop di dapur. Kemudian datanglah Han Jie untuk memasak mie. So yang tergoda, ia mulai mencuri perhatian dengan memasakkan mie untuk Han Jie. Kemudian mereka berlanjut untuk menonton bersama di ruang tengah. Saat sedang menonton, So mempunyai ide cemerlang. Dia berpura-pura tersedak dan menyemburkan airnya ke baju Han Jie.
Karena bajunya basah, Han-Jie melepas bajunya. Namun, tak hanya baju saja yang dilepas, BH dan imannya pun alhamdulillah ikut terlepas juga. Perang Dunia Kelima pun akhirnya terjadi. Boleh juga nih caranya. Hari berganti. Kini, So-oh keluar dari kamar untuk membersihkan sesuatu. Namun, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Kim Ji-young ke dalam kamarnya. Pertandingan pun dimulai. Dengan kekuatan super yang dimiliki oleh So-oh, dia berhasil membobol tembok Cina Kim Ji-young. Kimplah-kimplah hewer-hewer. Lanjut. Karena terjadi kebocoran dini, akhirnya mood Kim Ji-young rusak dan terpaksa pertandingan pun dihentikan. Kemudian, scene berlanjut di mana Ha-ho sedang menuju kamar Nozomi. Dia di sana meminta Nozomi untuk menemaninya minum di taman. Saat asik minum, Ha-ho bercerita tentang kejadian segitiga bermuda di toilet waktu itu. Ternyata, segitiga yang dibuat fantasi oleh So-oh adalah milik Nozomi. Ha-ho bilang kalau So-oh sering berfantasi dan berimajinasi berlebihan. Mungkin dia telah bermetamorfosis dengan tidak sempurna. Kemudian, Ha-ho bilang bahwa segitiga bermuda milik Nozomi itu sangat bagus dan seksi. Mendengar kode itu, Nozomi langsung menawarkan untuk melihat isi segitiga bermuda tersebut. Dan tak butuh waktu lama, Ha-ho langsung tancap gas. Hari pun berganti, mereka semua sedang asik duduk bersama. Kim Ji-young mengacungkan jari tengah kepada So-oh. Han-Jie tampak lelah dan beranjak ke kamarnya. Tak lupa menggoda So-oh untuk mengikutinya ke kamar. So-oh pun bergegas menyusulnya. Karena letak kamar Han-Jie tak jauh dari tempat mereka kumpul, Ha-ho melihat dari kejauhan kalau So-oh sedang berada di dalam kamar Han-Jie dan mereka sedang saling transfer air liur. Ha-ho pun tak tinggal diam, dia langsung menghampiri mereka. So-oh mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, Ha-ho tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh So-oh karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah terjadi. So-oh melarikan diri dan Ha-ho mengejarnya. Akhirnya, baku hantam pun tak dapat dihindarkan. Han-Jie mencoba mengingatkan kalau So-oh itu adalah temannya. Tapi karena efek dari minuman tersebut, Ha-ho mengusir So-oh pergi dari rumahnya. Ketika So-oh pamit pergi, Ha-ho malah melarangnya untuk pergi. Dan Ha-ho meminta maaf atas sikapnya. Kini, mereka kembali hidup dengan rukun. Hari pun berlanjut dengan pengencrotan setiap hari-harinya. Film ini ditutup dengan ending mantap-mantap. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika gambarnya banyak yang kita blur, karena editor kita sangean. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update film-film selanjutnya. Salam 21 untuk kalian semua. Bye.